mengenai ada kalam-kalam zallat, ya, kalam-kalam yang terlompat baik dari saya ataupun beliau, ya Allah insya Allah sudah ampuni, sudah maafkan. Itu cuma emosi-emosi sesaat. Ya. Sampai hari ini, kalau beliau-beliau ini pulang, saya bilang, tolong kalau pulang, sowan ke guru. Walaupun orang Minang nggak tahu istilah sowan. Hmm. Nah, ada sebuah riwayat ya, yang ini ada dalam beberapa sanad ya, ada di Sunan Tirmizi, ada di Ibnu Majah, yang paling jelas itu Tirmizi dan Imam Abu Nuaim. Nah, coba ada satu riwayat, perhatikan ya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Siapa yang tulus berlatih melepaskan selain Allah supaya dia menemukan rasa cinta kepada Allah dengan cara berzikir kah, berpuasa kah, riyadhah kah, apapun caranya, arba'ina sabahan, 40 hari atau 40 pagi. Zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Allah akan terbitkan hikmah. Hikmah ini boleh futuh, ilmu yang dibuka, atau ilmu laduni, tergantung makom orang ini. Allah akan bukakan, tumpah ruahkan ilmu hikmah, ilmu laduni kah, ilmu wahbiyah kah, ilmu futuh kah, ya, yang bukan bersumber dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari alam-alam yang tinggi, dari kolbunya tumpah ruah melalui lisannya. Nah, itu sebabnya masyaikh kami dulu berpesan sekali, sebelum engkau dakwah, kholwat dulu. Supaya apa? Hikmah tumpah ruah dari kolbu. Makanya Bapak Ibu, ini tahadus bin nikmah, ya, mu'alim-mu'alim ribat merasakan itu ketika mengajar. Kajian kitabnya sama, tapi kalau dibahas beliau-beliau ini beda. Ya. Sama kitabnya, sama-sama nafsirin ayat, sama-sama jelasin hadis, tapi kekuatan tarikan rohani itu beda. Dan itu buah dari berkholwat. Ya. Maka kholwat ini hanya terbatas 40 hari. Maka kita nggak berbangga udah pernah dulu 40 hari. Kenapa? Beliau mengatakan, fayakunu fi jami'i awqatihim kayahatin fil arba'in. Mereka latihan 40 hari untuk sepanjang masa. Sehingga setiap hari dijadikan seperti 40 hari. Itu ya. Dan 40 hari ini angka sakti karena akhlak orang berubah 40 hari. Karakter orang berubah 40 hari. Nabi Musa berapa hari berkholwat menerima kalam-kalam Allah? 40 hari. Nabi Yunus berapa lama baca la ilaha illa anta di dalam perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujud? Rabbana zalamna anfusana. Itu salah satu bacaan, yang ada bacaan yang lain. Itu juga 40 hari. Oh, Masya Allah. Jauh kali Bu ya. Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad berapa lama bertahanus, berkhalwat di Gua Hira? Yang sudah ke Gua Hira itu saksi. Orang hanya melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah jadi. Mereka nggak lihat proses sang Muhammad menjadi Nabi Allah, Rasulullah yang menarik itu. Ternyata walaupun sudah Nabi, sudah Rasul, masya Allah perjalankan dalam bentuk khalwat. Apalagi kita. Kitab ini kan dulu nggak ada. Kalau antum cuma jago baca kitab, nggak pernah khalwat, nggak mengikuti sunnah batinnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu nggak pernah belajar kitab begini, nggak pernah.
Sahabat nggak pernah belajar kitab begini. Maka mohon maaf, bagi kita salah satu kesempurnaan kelengkapan dai itu adalah dia berkhalwat dulu sebelum dakwah, sehingga nanti dia tidak yuhibbus syuhrah qabla kamalih. Sebelum Allah sempurnakan batinnya, dia nggak kemudian cinta viral. Kenapa? Yang boleh viral itu cuma Allah, karena Allah menyebut dirinya az-zahir, al-batin. Lalu Rasulullah SAW yang sangat viral di alam semesta. Belum ada YouTube, Rasulullah udah viral. Ya kan? Dan di situ nanti dalam khalwat dia faham, orang yang viral itu sebenarnya Sayyidina Muhammad punya nur terbit pada diri orang itu, lalu Allah angkat nurnya. Jadi yang Allah angkat itu bukan dia, nur Muhammadnya, namun dia disertakan dalam nur itu. Maka kita nggak ngerasa GR-GR juga. Kita mau dijadiin mursyid kayak, jadi khalifah thariqat kayak, mau jadi muqaddam nggak ada urusan, mau jadi dai, mau alim. Yang penting nurnya terbit. Nah, nur ini kita sebut nur Muhammad SAW. Siapa yang ikhlas dalam jalan Allah, berriyadhah 40 hari 40 malam, terbitlah hikmah. Al-hikmah nama lain daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang mahar mengaktifkan nur Muhammad, mohon maaf, nabiku tidak mengajarkan begitu. Saya nggak bilang dia dajjal, nggak bilang dia pembohong. Cuma yang kami terima bersambung kepada sang baginda bahwa al-hikmah itulah yang disebut nur Muhammad. Dan itu pengaktifannya dengan cara riyadhah, suluk, thariqah, mengikuti jalan ulama-ulama terdahulu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, apapun nanti yang punya waktu luang, gak usah mikirin nanti bayar apa ya. Kalau emang dapat isyarat dari Buya Aldomi, yang ditunjuk ikut. Ya, saya nggak punya duit nih, mau iuran nih. Nah, emang iurannya wajib kan, nggak juga. Ya, berapa iurannya Buya untuk makan? Nggak segitu doang. Antum bisa merasakan nur itu terbit bertahun-tahun sampai mati. Ya, insya Allah. Nah, beliau-beliau ini kan produk itu. Walaupun Buya Asfi 2 kali 10 ya, tapi kan diribat sudah lama. Ya. Buya Aldomi alhamdulillah pernah 40 hari ya, pernah 30 hari, ya, pernah 10 hari, alhamdulillah. Dulu kalau ada orang suluk, ya, kita rekomendasiin ke guru-guru di kampung. Kalau orangnya alim, saya sarankan ke Buya Amilizar. Ya, walaupun ada orang mau adu-adu saya dengan beliau, bagi saya beliau itu paman guru saya. Ya, guru saya Abu Hasan Basri itu berguru kepada Syekh Muhammad Kanis, punya adik kelas kira-kira gitu, itu Buya Amilizar. Jadi kami punya adab, walaupun orang adu-adu saya dengan beliau-beliau itu, kami nggak merasa diadu. Ya. Mengenai ada kalam-kalam zallat, ya, kalam-kalam yang terlompat baik dari saya ataupun beliau, ya Allah insya Allah sudah ampuni, sudah maafkan. Itu cuma emosi-emosi sesaat. Ya. Sampai hari ini, kalau beliau-beliau ini pulang, saya bilang, tolong kalau pulang, sowan ke guru. Walaupun orang Minang nggak tahu istilah sowan. Ya, berkunjung kepada guru, kan masih hidup, yang mati kita ini kita ziarahi, yang sudah wafat kita ziarahi. Karena bagi kita mereka nggak mati, mati itu cuma sebutan zahirnya, batin mereka masih hidup. Dan sebagian antum merasakan zahirnya itu saat berziarah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu bukan halu, yang bilang halu dia telah mengingkari banyak hadis-hadis dan riwayat yang sahih. Dalil bahwa ziarah kubur ketemu sosoknya itu dalil hadis Isra. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Sinai,
Apa kata beliau? Marartu bil kathibil ahmar. Ra'aitu Musa yusalli ala fi qabri. Ya, aku melewati satu tempat yang gundukan tanahnya tinggi, agak kemerah-merahan. Kathib itu al-ard al-murtafi', ya, tanah yang agak gundukannya tinggi. Itu kuburan maksudnya. Kuburan siapa? Musa, Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri. Aku lihat beliau sholat di dalam kubur. Itu Nabi SAW. Halu nggak Nabi Muhammad SAW? Ada yang bilang halu? Enggak. Ya. Maka ulama pewaris Nabi Muhammad SAW kalau ziarah ke wali Allah, insya Allah mengalami hal yang sama. Kecuali ente bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau ziarah nggak ada rasa apa-apa. Ya, jangan disalahkan orang yang merasakan apa-apa. Jangan dituduh orang itu kemudian halu. Antum percaya atau tidak, Abah Guru sekumpul itu kalau lagi mentok satu persoalan secara ma'rifat, ziarah ke Datuk Kalampayan, kakeknya, datoknya, Syekh Muhammad Arsyad, Datuk Kalampayan, beliau duduk di situ, saksinya itu cerita kepada saya, kami mendengar, melihat beliau berkalam-kalam bil lughatil arabiyyah, tapi di depannya kami nggak lihat siapa-siapa, katanya. Bukan baca wirid, bukan, itu kayak tanya jawab. Hah? Avatar. Oh, oh iya ya, ada avatar. Nah, bagi kita avatar itu imajinasi. Kita punya realnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Batuk semua.